Halo semuanya, saya Irfan Aditya dan hari ini saya ingin berbagi pemahaman saya tentang buku yang sangat berpengaruh, yaitu The Seven Habits Highly Effective People, karya dari Stephen Covey. Buku ini telah mengubah cara saya memandang kehidupan dan produktivitas, dan saya sangat antusias untuk berbagi insight kepada Anda semua. Baiklah, langsung saja ke kebiasaan yang pertama. Kebiasaan yang pertama adalah be proaktif, yaitu jadilah proaktif. Di sini Covey mengajarkan kita bahwa sebagai manusia kita memiliki kemampuan untuk memilih respon terhadap situasi apapun. Ini bukan tentang apa yang terjadi kepada kita, tetapi bagaimana kita menanggapinya. Orang proaktif fokus pada lingkaran apa yang mereka pengaruhi, apa yang bisa mereka kontrol, dan apa yang bisa mereka ubah. Sebagai contoh sederhana, bayangkan kita sedang mengerjakan tugas kelompok. Nah, di satu kelompok kita tuh ada si A. Si A ini tidak mengerjakan bagiannya, dan deadline-nya sudah dekat. Orang yang reaktif mungkin akan mengeluh gara-gara si A tidak bekerja. Tugas kita pasti telat. Tugas kita pasti gini, nilai kita pasti hancur, dan lainnya. Tapi ketika seorang yang proaktif akan berpikir bagaimana cara mereka menanggapi situasi. Misal, ketika si A belum selesai, apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita harus membantu dia, atau kita membagi ulang bagaimana tugasnya agar sesuai dengan yang bisa dilakukan oleh si A. Begitu cara berpikir dari seorang proaktif. Kita lanjut ke kebiasaan yang kedua, begin with the end in mind. Kebiasaan kedua mengajak kita untuk memulai dengan tujuan akhir. Bayangkan seperti Anda membangun rumah. Pasti Anda harus merencanakan dulu. Anda memerlukan blueprint dan lainnya sebelum membangun rumah tersebut. Seperti halnya dalam kehidupan, kita perlu visi yang jelas tentang apa yang ingin kita capai. Ingin membantu kita membuat keputusan yang sejalan dengan tujuan jangka panjang kita. Misalnya saja begini, dalam contoh, sebelum bikin video ini, saya bayangkan dulu, videonya nanti akan seperti apa, dan bagaimana nanti akan menarik dan berguna buat kalian. Apa yang perlu saya siapkan, bagaimana proses pembuatannya, bagaimana proses editingnya, dan lain-lain. Sehingga ketika pembuatan videonya nanti akan lebih terarah. Baiklah, kita memasuki kebiasaan yang ketiga, put first thing first. Kebiasaan ketiga adalah tentang manajemen waktu yang efektif. Ini bukan tentang sekedar mengatur jadwal, tetapi menjalani prioritas kita. Di sini Stephen Covey membagi aktivitas dalam 4 kuadran berdasarkan kepentingan dan urgensinya. Fokus kita seharusnya pada hal-hal yang penting, tapi tidak mendesak. Misalnya saja, ada tugas deadline minggu depan, tapi kita malah leha-leha nonton Netflix, scrolling TikTok, bermalas-malasan, dan lain-lain yang dilakukan selama berjam-jam. Tetapi ketika waktunya sudah mepet deadline, kita panik dan pengerjaannya makin sedikit. Jadi, yang dapat kita simpulkan di sini, bagaimana ketika kita ada hal tersebut, kita kerjakan dulu tugas yang paling berat atau yang paling tidak enak, sehingga punya waktu yang luang setelah semuanya beres. Baiklah, kebiasaan yang keempat, think win-win. Kebiasaan keempat mengajarkan kita untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Ini bukan tentang kompromi, tapi tentang kreativitas bagaimana menemukan jalan keluar yang lebih baik. Bagaimana menemukan jalan keluar yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Pola pikir win-win membutuhkan keberanian dan pertimbangan sekaligus agar tidak merugikan bagi orang lain. Mungkin bisa contoh di kos saya sendiri. Ada dua teman yang berantem gara-gara masalah jadwal mencuci. Yang satu suka mencuci karena siangnya kuliah sehingga dia mencuci pagi hari. Kemudian yang satunya lagi karena paginya itu mengantuk sehingga dia mencuci pada siang hari. Nah, satu bisanya pagi hari, satu bisanya pada siang hari. Tetapi bukannya mencari solusi, mereka berdua malah berantem dan keras kepala. Sehingga saya mencoba untuk menerapkan dari kebiasaan think win-win, di mana dapat menguntungkan kedua belah pihak. Di sini solusi yang saya usulkan yaitu mencuci menggunakan timer. Jadi ketika yang dapat mencuci di pagi hari itu selesai untuk mencucinya, nah
yang bagian mencuci di siang hari dapat melanjutkan yang di pagi hari dengan menjemurnya. Jadi keduanya dapat bekerja, keduanya dapat diuntungkan, dan permasalahan dapat selesai dengan baik. Selanjutnya adalah kebiasaan yang kelima. Seek the first to understand, then to be understood. Bagaimana kita memahami terlebih dahulu, kemudian kita bisa dipahami. Jadi, mungkin kebiasaan yang kelima adalah kebiasaan yang paling menantang. Bagaimana kita berusaha memahami terlebih dahulu, baru kemudian dipahami. Ini tentang mendengarkan dengan empati, bukan sekedar menunggu giliran berbicara. Nah, yang ditekankan di sini kita harus mendengarkan, bukan hanya dengan telinga, tapi juga dengan mata dan hati. Mungkin bisa langsung ke contohnya, misal ketika di kampus. Pasti kalian semua pernah dapat dosen yang galak atau pelit nilai atau sebagainya. Nah, situasi saya juga mungkin seperti itu. Teman-teman banyak yang komplain, tapi suatu hari saya memberanikan diri untuk konsultasi tugas dan benar-benar mendengarkan beliau. Ternyata, beliau ini dosen dengan standar yang tinggi. Dan maunya beliau itu agar kita siap dalam menghadapi dunia kerja. Sejak memahami hal tersebut, saya ubah cara belajar saya, dan ketika presentasi saya mengikuti arahan beliau. Hasilnya, nilai saya meningkat, relasi dengan dosen juga jauh lebih baik. Kebiasaan yang keenam adalah sinergi, yaitu tentang bagaimana ketika 1 tambah 1 adalah sama dengan 3. Ini tentang menghargai perbedaan dan bekerja sama untuk menciptakan solusi yang lebih baik. Sinergi terjadi ketika kita menggabungkan kekuatan berbeda untuk mencapai hal yang lebih besar. Secara sederhana mungkin sebagai berikut. Misal, ketika sebuah kelompok ada yang jago desain, ada yang jago penelitian, ada yang jago penulisan, dan lainnya. Nah, di sini kan pasti mereka memiliki gaya bekerja yang berbeda-beda karena keahlian yang dimiliki juga berbeda-beda. Tetapi ketika kita berpikir bagaimana kebiasaan sinergi ini, di sini dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Ketika kita mulai menghargai kelebihan masing-masing dan saling melengkapi, tugas yang tadi yang jauh susah menjadi jauh lebih mudah dengan akhir yang lebih bagus dari yang kita bayangkan sendiri-sendiri dalam 4 dimensi. Nah, dimensi di sini yaitu fisik, mental, sosial atau emosional, dan spiritual. Ini seperti mengasah gergaji. Jadi kalau kita terus bekerja tanpa memperbarui diri, maka lama-kelamaan gergaji itu akan tumpul sama seperti kita. Lama-lama juga akan tidak efektif. Mungkin akan lebih mudah jika ada contohnya, misal semester lalu saya stres berat karena fokus kuliah terus, tidak olahraga, jarang bertemu teman, sering begadang. Hasilnya apa? Malah sakit, tugas terbengkalai. Ya, karena hal yang buruk tersebut, sehingga saya sekarang menerapkan keseimbangan. Misalnya saja, fisik, olahraga 3 kali seminggu, tidur yang cukup. Kemudian ada mental. Gimana misalkan kita membaca buku di luar teks kuliah, misalnya yang membuat kita menyenangkan, seperti novel, komik, dan lain-lain. Kemudian ada sosial. Bagaimana kita meluangkan waktu buat keluarga dan teman kita. Yang ketiga yang terakhir ada spiritual. Ini bisa dengan ibadah, membaca Al-Quran, membaca kitab, dan lainnya. Atau meditasi setiap pagi. Efeknya luar biasa. Produktivitas naik, nilai stabil, dan yang paling penting, saya merasa jauh lebih bahagia. Nah, itu dia 7 kebiasaan efektif yang sudah saya coba terapkan. Ingat, perubahan itu prosesnya gradual, mulai dari yang kecil, konsisten, lama-lama jadi kebiasaan. Jadi mungkin kalau kalian tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, dapat membaca buku ini, karya dari Stephen Covey. Saya sangat merekomendasikan untuk membaca bukunya secara langsung.
pemahaman saya di video ini mungkin hanya sebagian kecil yang bakalan kalian dapatkan ketika membaca buku tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.